Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dan penggemar Aswaja Indonesia TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pora atau podcast Ramadan ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan atau program Pora ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sedikit banyak itu tentang pembahasan yang agak berat. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sudah ditemani dengan dua narasumber sehingga nanti bisa disampaikan secara santai. Perlu diketahui bahwasanya sebagai umat Islam mempunyai dasar atau pedoman paling tidak Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran sendiri ini sebagai roh robbani yang dengan akal dan pikirannya dapat mengatur dalam kehidupan manusia, sehingga manusia ini berpedoman kepada Al-Quran. Tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia, namun di dunia ini berpegang terhadap Al-Quran. Nah, tentu adanya Al-Quran ini membuat respon umat manusia di dunia berbeda-beda. Nah, respon inilah yang nantinya akan kita bahas. Sebenarnya respon ini tuh seperti apa, sehingga sekarang muncul yang namanya The Living Quran. Nah, hari ini kita akan membahas hal itu ditemani dengan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Muh Syafi M. Hum, ini selaku peneliti tafsir. Selamat malam Pak Syafi. Malam Mas. Kemudian di sebelah kanan saya juga sudah hadir Bapak Hamidullah Ibta MPD selaku pemerhati budaya. Selamat malam Pak Ibta. Malam sudah buka ya? Sudah sehat, artinya sudah semangat. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Yang pengen saya tanyakan yang pertama, sebenarnya The Living Quran itu apa? Pengertiannya apa, Pak Syafi? Ya. Oke, terima kasih Mas. Ini sebenarnya kajian yang menarik dan cukup epistemologis karena termasuk juga hal pembahasan yang baru tentang Living Quran itu kan. Tadi tanyakan sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari Living Quran itu. Sebelum saya mengarah ke situ, saya ingin nganterin pemirsa semua bahwa sebelum kita mengarah ke definisi Living Quran itu, kita coba pahami dulu hal yang saya kira menarik untuk memetakan pembacaan umat Islam terhadap Al-Quran itu. Kalau menurut Farid Esak setidaknya ada dua macam. Seingat saya itu yang pertama ada the critical lover, orang yang mencintai Al-Quran tapi diikuti dengan kajian yang kritis. Ada juga the uncritical lover, ada orang yang mencintai Al-Quran tapi tanpa kritis. Jadi wilayah ini akan mengantarkan kita sebenarnya Living Quran itu pada sisi mana? Apakah pada sisi the critical lover atau pada the uncritical lover? Nah, sebenarnya wilayah Living Quran itu lebih kepada wilayah the uncritical lover. Jadi orang meresepsi, memahami, merespon Al-Quran itu tapi dia tidak tahu tentang makna, tidak mesti tahu tentang makna, tentang tafsir di dalam makna tekstualnya itu, tapi dia mempraktikkan, memfungsikan, mendayagunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa dia tahu tentang makna maupun tafsir di dalamnya. Sehingga apa yang dia lakukan itu bahkan lepas dari kondisi tekstualnya. Kalau ditanya, kamu kenapa melakukan amalan-amalan misalnya membaca surah Yasin di Yasin Fadilah ya misalnya, itu kan disela-selai dengan bacaan sholawat berapa kali, kemudian ayat berikutnya disela-selai dengan doa lagi. Nah, hal-hal semacam itu kalau ditanya pada pelakunya
Saya intinya meyakini, mencintai, dan saking yakinnya saya terhadap Al-Quran, saking cintanya saya terhadap Al-Quran, ibarat orang kalau mencintai seseorang itu dia matanya sudah buta. Pokoknya yang paling cantik adalah orang yang saya cintai. Sama dengan orang yang mencintai Al-Quran itu, pokoknya saking yakinnya, saking cintanya terhadap Al-Quran, tanpa dia tahu maknanya itu apa dan fungsi sebenarnya terhadap ayat-ayat tertentu atau fungsi-fungsi tertentu dalam ayat Al-Quran itu, dia tidak mesti tahu, tapi dia mengamalkannya dengan yakin dan dengan cinta. Itulah yang disebut dengan the uncritical lover menurut Farid Eshaq. Nah, kategori orang-orang yang melakukan living Quran itu maupun living hadis itu lebih kepada kategori the uncritical lover, orang yang mencintai Al-Quran tanpa kritik, karena saking yakinnya, saking cintanya, sehingga Dia menimbulkan mengikuti saja atau dia memperhatikan saja tanpa mengetahui sebenarnya tekstualnya atau bahkan tafsirnya daripada Al-Quran itu sendiri. Nanti kita bahas lagi sebenarnya contoh-contoh ayat yang sebenarnya diamalkan seharian, tapi dari makna tekstualnya maupun tafsir tekstualnya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan tindakan atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam itu. Nah, berbicara tentang praktik ataupun kegiatan masyarakat ini tentu tidak lepas dari kebiasaan atau bahkan yang sudah menjadi budaya, entah itu di dunia atau spesifik di Indonesia sendiri. Nah, kira-kira contohnya itu seperti apa agar ini pemirsa juga memahami sebenarnya living Quran kalau dimaknai secara kegiatan atau contoh realnya itu seperti apa Pak Ika? Ya, sebelum ke situ sebenarnya living Quran itu kan secara bahasa ya, letterleknya itu kan Al-Quran yang hidup ya kira-kira itu. Dan ini sudah dicontohkan Nabi sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang mempraktikkan Al-Quran pertama kali, karena beliau adalah orang yang diberi mandat Allah lewat malaikat Jibril wahyu Al-Quran itu. Maka di dalam sebuah hadis itu Aisyah ya, putri Nabi itu menjelaskan bahwa perilaku Muhammad atau Nabi itu ya Al-Quran itu terwujud di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan ini kalau kita merujuk pada surat An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu bukan hawa nafsunya tapi wahyu yuha, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi. Nah, ini kan memberikan pesan bagi kita bahwa perilaku Nabi Muhammad itu ya mencerminkan Al-Quran itu sendiri. Artinya Al-Quran itu sudah dipraktikkan, dilivingkan oleh Nabi Muhammad sejak dulu gitu loh. Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad tidak lain bukan dari nafsu tetapi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita tarik garis benangnya, garis merahnya, Al-Quran ini kan dari beberapa jurnal misalnya yang saya baca ya, The Living Quran dan implementasi dalam konteks antropologis, itu kan tidak hanya sebagai kitab yang bisa dimaknai sebagai hudal linnas atau hudalil mutakin, dan itu sifatnya sakral. Dia di situ juga berfungsi sebagai kitab yang ilmiah, sains. Karena Al-Quran itu ya sumber ilmu, sumber pengetahuan yang wilayahnya tidak terlalu profan gitu, dalam arti tidak keramat gitu. Nah, dalam konteks inilah Al-Quran bisa dilihat dari sisi antropologis, bisa nanti berfungsi dalam difusi, kemudian fungsionalisme struktural, bahkan akulturasi budaya dan seterusnya. Nah, maka pembudayaan masyarakat Indonesia kalau kita merujuk kepada teori antropologi itu kan ada 3 ya. Minimal ada 3. Yang pertama adalah local knowledge. Artinya masyarakat itu memiliki sebuah pengetahuan lokal yang tiap daerah pasti berbeda. Naik lagi ke atas adalah lokal genius atau kecerdasan lokal. Yang paling tinggi atau yang paling berpuncak kepada kehidupan budaya itu namanya local wisdom atau kearifan lokal. Nah, dari teori 3 lokal ini, masyarakat itu melivingkan Al-Quran. Kalau di dalam jurnal itu saya baca tidak hanya umat Islam, tapi juga umat-umat lain yang mempraktikkan Al-Quran dari segi substansi tanpa mengetahui apa yang terjadi atau yang di dalam
Al-Quran itu sendiri atau tafsir Al-Quran itu sendiri. Mohon maaf, kalau umat agama lain ya, tadi berbicara agama lain, apakah juga Ya, bisa melakukan apa namanya living Quran. Ya. Contohnya umat agama lain meyakini kasih sayang. Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Itu contoh sederhananya seperti itu. Artinya dia itu hidup tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat-umat lain. Karena Al-Quran ini kan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil itu ya. Jadi kira-kira dari perspektif antropologi budaya bahwa Al-Quran itu memang bisa dilihat dari segi kehidupan masyarakat yang dimana Al-Quran itu memang living, hidup ya. Spesifiknya. Kira-kira seperti itulah. Secara spesifik ya, semua kegiatan manusia itu bisa dikontekstualisasi itu ada di Al-Quran dan Al-Quran hidup dalam kegiatan masyarakat itu kira-kira. Ya. Nah kemudian kalau tradisi Islam yang berkembang dalam masyarakat, yang dia sebenarnya melakukan living Quran sendiri, itu contohnya apa? Ya, terus sekali jadi gini, tadi yang disebut oleh Pak Ida, melivingkan itu ada dua macam. Jadi ini yang menjadi perdebatan di antara para pencetus dari teori baru ini, living Quran ini. Dan ini efeknya sangat berbeda dan sangat signifikan ketika memaknai living Quran ini. Dia ada pada tipe yang mana? Ada yang living Quran ini dalam arti the living Quran, ada the living of the Quran, atau dalam bahasa Arabnya ada ihya'us sunnah, ada as-sunnah al-hayah. Nah, tambah. Kalau ihya'us sunnah kan berarti dia ada kata kerja di situ. Ada gerakan yang aktif. Ya. Sementara as-sunnah al-hayah itu berarti hidup tapi tanpa ada pemaksaan, ada intervensi. Nah, ini yang sangat membedakan nanti. Kalau konteks Nabi Muhammad melakukan melivingkan Al-Quran itu lebih kepada ihya'us sunnah. Dia tahu sendiri ya. Karena Nabi khuluquhu Muhammad itu khuluqul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mulai dari tidurnya, dari tidur sampai bangun tidur lagi, itu adalah dalam konteks ihya'us sunnah, menghidupkan Al-Quran. Nah, bagaimana masyarakat yang sekarang, dia pada kategori mana? Ada dua macam. Ada yang ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik dalam perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Ada yang as-sunnah al-hayah, sunnah yang hidup begitu saja. Nah, dalam perspektif sosiologi maupun antropologi, itu lebih tepat bahwa pemaknaan Al-Quran yang hidup itu pada as-sunnah al-hayah. Dia tidak ada intervensi itu, tidak ada pemaksaan itu, tapi dia berjalan apa adanya, natural. Makanya karena natural itu, kalau ditanya, saking naturalnya, kalau ditanya pelaku-pelakunya itu dasarnya apa, dia bahkan nggak tahu. Gitu. Berbeda kalau orang ihya'us sunnah, dia berangkat dari teks dulu, kemudian dikontakkan, dipraktikkan, tahu kemudian dipraktikkan. Kemudian ada juga yang memang benar dia mempraktikkan tapi nggak tahu. Betul. Nah, kaitannya dengan itu, sebenarnya penting nggak sih memahami living Quran sendiri, Pak Ica? Ya, kalau dalam konteks hari ini saya kira sangat penting ya. Lahirnya teori ini kan juga dari kondisi masyarakat yang memang dia menghidupkan Al-Quran gitu kan kira-kira. Nah, tentunya masyarakat ini kalau kita merujuk kepada An Essay on Man ya, bukunya M. Kasire yang ditulis tahun 1945, di situ memang mengelaborasi, mencoba menguak bagaimana kehidupan masyarakat itu memang menyukai simbol-simbol. Nah, kalau dalam pandangan saya yang kategori menyukai simbol itu, dia itu tidak tahu kegiatannya itu apa, tetapi di dalam kegiatan itu ada simbol atau ada dasar yang memang itu bersumber dari Al-Quran. Karena manusia itu tidak akan lepas dari kegiatan yang itu erat kaitannya dengan hal-hal yang fisik maupun yang metafisik. Nah, inilah sebenarnya tradisi yang ada di Nusantara ini kan ribuan ya, sukunya pun banyak, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian
lokal jeniusnya banyak, lokal knowledge-nya banyak, lokal wisdomnya apalagi. Nah, maka ketika masyarakat melakukan kegiatan berkaitan dengan sosial, dengan alam, dengan manusia itu sendiri, tentunya dia ada yang memang berangkat dari sunnah kemudian dipraktikkan tadi istilah itu, atau mereka melakukan tanpa mengetahui. Yang penting ngelakoni, tapi di situ sebenarnya Al-Quran itu hidup, entah itu bersumber dari kajian fikih maupun kan ada pokoknya banyak. Nah, maka kalau saya mengorelasikan dengan tradisi penafsiran, sebenarnya yang tradisi pertama tadi dia berangkat dari sunnah dan mempraktikkan, tahu sunnah dulu dan mempraktikkan, itu mungkin kategorinya para mufassir. Dan ini mungkin orang-orang tertentu karena harus mengetahui surutul mufassirin, ada pengetahuan ayakuna aliman bil lughatil arabiyyah bil Quran, bahkan punya ada bil mufassirin, dan tentunya ini hanya orang-orang yang memang mengetahui sunnah secara mantik, balaghah, nahwu, nuzulul Quran, dan sebab-sebab turunnya ayat, kontekstualisasi ayat mereka paham. Nah, tapi yang kebanyakan di Indonesia itu tidak para mufasir, tidak berangkat dari teks-teks yang ditafsirkan kemudian diimplementasikan, tapi mereka mempraktikkan, kemudian ada usaha mencari, ada usaha yang masa bodoh. Wah, yang penting saya melakukan ini warisan nenek moyang saya, ini warisan leluhur saya, dan ini sudah mentradisikan gitu ya. Nah, kemudian inilah yang di Al-Quran itu sebenarnya yang diperintahkan, karena di Al-Quran setahu kami tidak ada perintah menafsirkan, afala tafsirun tidak ada, yang ada adalah afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Artinya kita disuruh berpikir dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu dan mentadabburi gitu kan. Yang penting hasilnya baik, berdampak baik kepada manusia, kehidupan dengan alam dan Tuhan itu sendiri. Dan inilah sebenarnya fenomena menarik di Indonesia, karena sebenarnya Al-Quran ini kan ayat qauliyah Allah ya. Ingat ya, Tuhan Allah itu tidak hanya memiliki ayat qauliyah, tetapi juga kauniyah. Nah, keduanya qauliyah dan kauniyah ini, qauliyah sebut saja Al-Quran, kauniyah ini kan tradisi tadi ya. Ini bertemu gitu loh. Nah, ini fenomena menarik, dan ini tentunya kalau kita teliti akan melahirkan ilmu-ilmu baru sebenarnya, selain dari disiplin ilmu living Quran maupun living hadis gitu. Nah, apakah dulu Wali Songo dalam penyebarannya juga menggunakan apa yang disebut dengan living Quran ini juga, Pak? Iya. Artinya Wali Songo itu kan tidak hanya berangkat dari tekstual Al-Quran, namun juga di situ ada perpaduan dari dia menyerap budaya masyarakat disesuaikan dengan Al-Quran sehingga dakwahnya itu cocok gitu, maksud. Betul. Ya. Gimana itu, Pak? Ya betul. Kita jadi ingat bahwa dulu di tafsir hadis itu sering ada pertanyaan gini, apakah setiap ayat Al-Quran itu ada asbab nuzulnya? Ya, itu sama dengan ini. Bagi orang yang tekstual, bahwa tidak semua ayat itu ada asbab nuzulnya, karena dia berpegangan pada asbab nuzul mikro yang dia hanya ditemukan pada riwayat-riwayat hadis. Nah, padahal itu yang makiyah maupun madaniyah. Padahal semua ayat itu pasti ada asbab. Tidak mungkin Tuhan itu membuat satu ayat itu kalau tidak menengok dulu ke bumi. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan untuk orang di bumi, maka dia akan melihat bagaimana antropologinya, sosiologinya, geografisnya, sosiopolitiknya, itu dilihat. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang bahasanya, kemudian isinya itu adalah isi dan bahasa dari bumi. Karena memang diturunkan ke bumi, sama dengan tadi apakah Wali Songo itu melakukan dakwah itu begitu saja, datang dari Arab atau datang dari Gujarat, kemudian tekstual, kemudian tiba-tiba tekstual itu ansih, fikih ansih. Jadi Wali Songo itu adalah cara dakwanya adalah representasi dari Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak pernah melakukan dakwah kepada umat manusia itu kalau tidak melihat dulu bagaimana budaya orang Arab saat itu, antropologi orang Arab saat itu, sosiologi orang Arab saat itu. Nah, itu sama halnya yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, itu betul-betul apa yang disebut melakukan as-sunnah al-haya. Bagaimana Wali Songo melakukan internalisasi
antara budaya yang sudah ada dengan nilai-nilai Islam itu kemudian dipadukan. Karena sudah saking berpadunya ini sehingga nggak kelihatan mana yang agama, mana yang budaya, gitu kan. Sehingga orang kalau mau ditanya, kamu ini sedang beragama Islam atau sedang berbudaya? Nah, itu yang kemudian menariknya living itu di sini, Asun al-Haya. Tapi kalau Ihya Usunnah jelas bahwa dia berangkat dari teks dulu, kemudian dipraktikkan. Misalnya dalam bulan Ramadan nih, sunnahnya adalah berbuka pakai kurma, ya kan? Yang diambil kurmanya bukan manisnya, gitu kan? Tapi kalau berbuka dengan kurma berarti dia Ihya Usunnah. Tapi kalau As-Sunnah al-Haya, manisnya aja yang penting, gitu. Orang tidak harus pakai kurma, tapi yang penting pakai yang manis. Tuh. Jadi ini yang menarik, endingnya bahwa kalau As-Sunnah menghidupkan living Quran ini dalam arti Ihya As-Sunnah, berarti dia ada semacam intervensi bahwa kalau tindakan atau praktik umat Islam ini tidak sesuai dengan teks-teks yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, maka dia disebut bisa jadi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau As-Sunnah al-Haya ini justru semuanya kalau ditanya nggak ada yang sesuai dengan dalil yang ada dalam sunnah itu sendiri, baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Berarti sudah tapi itu berlangsung, sudah berlangsung kegiatan dalam masyarakat ya. Tanpa dia tahu itu tadi. Nah, contohnya apa yang tanpa dia tahu? Misalnya, saya pernah tanya ke salah satu pengrajin, atau ahli bikin azimat. Azimat atau raja kalau orang Jawa. Nah, dia kebetulan menggunakan Al-Quran di dalam membuat raja itu. Nah, ternyata dia membingkai, meramu raja itu. Isinya yang ditulis dalam raja itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dibentuk sedemikian rupa. Ada yang bentuk segitiga, ada yang lingkaran, ada yang kotak. Dan itu segitiga itu adalah simbol yang diisi dengan ayat Al-Quran. Misalnya Bismillah itu dibuat segitiga, kemudian dipotong-potong bak sendiri, sin sendiri. Nah, itu kalau saya tanya ke pembuatnya, apa maksud itu? Kemudian apa hubungan Bismillah, makna Bismillah itu kemudian secara makna tekstual maupun tafsirnya dengan dibuat segitiga maupun dengan lingkaran itu nggak bisa jawab. Saya hanya meyakini, yang penting meyakini bahwa kalau saya buat segitiga ini ada fungsi tertentu, ada kekuatan tertentu yang kemudian menghasilkan sebuah kekuatan. Itu yang tadi disebut dengan the uncritical lover. Jadi orang memfungsikan Al-Quran, tapi dia tidak mesti tahu dalil teksnya, bahkan tidak tahu maknanya. Tapi dia yakin, melakukan dan yakin. Atas keyakinannya itu bisa menghasilkan sesuatu kekuatan betul. Misalnya, kalau segitiga itu nanti untuk pengasih, kalau yang lingkaran nanti untuk melindungi dari kejahatan dan sebagainya. Dan itu isinya Al-Quran semua. Nah, itu kan kalau dicari dari teks dalil di hadis maupun Al-Quran akan ketemu. Bahkan itu melakukan itu berarti melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan bahkan diamalkan oleh Nabi. Nah, itulah yang dimaksud dengan As-Sunnah al-Haya. Yang itu praktik yang sudah ibaratnya kadung terjadi, tapi manjur ya. Iya. Tapi manjur karena kekuatan yakin itu berarti. Betul. Ya, kalau Pak Ida sendiri gimana Pak? Artinya dengan adanya misalnya ini kan Pak Safi tadi mencontohkan raja itu sendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau dia berdasarkan keyakinan saja tanpa dia memahami, simply gawe. Living Quran di sini terus gimana ini Pak? Sebenarnya begini, kalau kita memahami living Quran yang term pertama kan harus tahu sunnah dulu nih, harus tahu ayatnya tentang apa kita praktik. Misalnya perintah zakat, perintah haji, walillahi ala nasi julbaiti man istata ila sabila misalnya. Terus dia haji. Tapi bagi orang-orang yang tidak haji, asalkan dia apik dilakoni, itu saya kira budaya masyarakat. Artinya begini,
bahwa Al-Quran itu diturunkan kan menyesuaikan kondisi masyarakat pada waktu itu khususnya di Arab ya, umatnya Nabi Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menyesuaikan dengan budaya masyarakat, kondisi sosial, antropologis, bahkan geopolitik masyarakat yang ada di situ, di sana tadi. Nah, artinya Tuhan sendiri itu tidak memecah belah antara teks sucinya dengan budaya masyarakat. Karena yang punya budaya ini kan Tuhan. Nah, kalau hari ini ada orang yang mencoba memecah belah dengan membedakan atau mendikotomi, mengkotak-kotakan antara sunnah dengan budaya dengan tradisi, tradisi dengan Al-Quran, saya kira ini menciderai dari apa yang sudah terjadi dalam proses pewahyuan itu sebenarnya. Kurang jelas. Nah, artinya Tuhan sendiri melakukan itu. Artinya Allah sendiri itu tidak serta-merta memaksa masyarakat itu seperti ini, tetapi justru ayat Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi itu disesuaikan dengan kebutuhan basic need, kebutuhan dasar masyarakat yang ada saat itu. Nah, kalau ada orang hari ini kalau misalnya membuat azimat, raja ataupun yang lain, itu kan dalam rangka mencari hikmah, mencari bahasanya berkah dari Al-Quran. Ya, fungsi-fungsi lain. Nah, artinya itu disesuaikan juga dengan keyakinannya bahwa masyarakat itu memang tidak lepas dari yang namanya istilahnya kekuatan lain di luar kekuatan fisik, metafisik. Yang paling penting justru niatnya. Nah, saya menurut niatnya, artinya kalau niatnya itu sudah buruk ya siapa saja pasti melarang. Tetapi dalam konteks perspektif budaya atau antropologi, Al-Quran itu memang tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat. Apapun itu, baik itu nyadran, mau ziarah kubur, yasinan, istighosah, tetap dua konteks itu selalu bersama. Ya tidak mungkin agama tidak membutuhkan budaya gitu. Dalam arti dari segi sederhananya saja, Nabi Muhammad saja berbudaya dan itu budaya dari Al-Quran kok gitu loh. Dalam arti apa saja yang diperintahkan Nabi, qaul, perkataan, perbuatan dan kesepakatannya kan bersumber dari wahyu gitu loh. Dan polanya itu kan budaya, hasil budaya dan budaya itu diambil dari Al-Quran. Artinya nyambung gitu loh hari ini. Sebenarnya ya itu korelasinya sangat erat ya. Artinya apa yang tadi disebutkan dua konteks yang tidak bisa saling pisah. Nah, adapun budaya yang di masyarakat sekarang kok berbeda dengan Nabi Muhammad, kan rentang waktunya beda gitu loh. Tinggal kalau kita ingin istilahnya ya Pak, tidak bisa kita memurnikan semuanya itu dengan kembali ke Al-Quran dan Al-Quran. Jelas. Ini kan saya kira tidak kontekstual. Justru Al-Quran itu tidak hanya doktrin, tidak hanya teks, tapi bagaimana melihat realitas sosial. Ini saya kira lebih penting. Artinya Al-Quran itu dikontekstualisasi yang selalu hidup di dalam kehidupan yang betul-betul memiliki makna dengan maknanya sendiri memiliki fungsi daripada sangat saklek tekstual tapi dia tidak mampu diterima oleh masyarakat gitu karena saking padahal Al-Quran sudah linnas, sudah lin mutakin kan jelas. Ayatnya jelas. Nah inilah berarti Al-Quran itu hidup di sini ya. Nah itulah pada simpulannya nanti kolaborasi antara budaya dengan Al-Quran yang ini segitiga cinta tadi ya. Manusia, Allah dan Muhammad itu akan selalu hidup gitu loh. Bukan kita malah memisah dan memecah belah, menceraikan antara budaya dengan teks Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri ya. Oke, jadi saya kira ini kita cukup karena sebenarnya ini belum cukup, masih banyak tentu hal-hal yang perlu dipahami dan sangat mendalam yang pastinya, tapi ini membutuhkan waktu yang lama, maka akan kita lanjut di sesi berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita dapat membahasnya secara detail dan luas. Itu sahabat Aswajanesia dan penggemar Aswajanesia TV, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.